Episode 15. Kedatangan Raksa. Raksa, ada apa? Sepagi ini sudah datang. Kamu nggak kuliah. Apa terjadi sesuatu? Dania memberondong adiknya dengan pertanyaan. Apalagi adiknya muncul bahkan tanpa pemberitahuan. Dia tidak menelepon atau kirim chat. Aku nggak apa-apa kak. Raksa menarik tangan Dania. Dia yang baru mau masuk ke dalam ruko menurut saat adiknya membawanya duduk di kursi taman. Di depan ruko berjajar ini memang ada taman kecil dan tempat duduk. Pohon rindang 2 batang membuat tempat ini nyaman dipakai duduk istirahat. Kak Nia baik-baik saja. Tanyanya dengan khawatir, hei, kenapa? Tentu saja aku baik-baik saja. Dania tersenyum ceria, berusaha menunjukkan kalau dia tidak apa-apa. Dia tidak memukulmu atau memperlakukanmu dengan buruk kan? Raksa menyentuh pipi Dania, memeriksa leher kakak perempuannya. Kalau ada tanda tindakan kekerasan atau apa. Tidak ada yang terlihat aneh pikirnya. Aku baik-baik saja, Tuan Saga memperlakukanku dengan baik. Bohong, membantah cepat perkataan Dania. Sungguh jangan khawatir, aku akan menjaga diri dengan baik di sana. Aku akan bertahan hidup dengan baik di neraka sekalipun, jadi jangan khawatir ya. Sudah sarapan belum? Dania menepuk kepala adiknya lembut. Kak Nia belum makan. Aku hanya sarapan roti isi tadi, mau makan? Boleh, aku juga lapar. Raksa, apa kamu sedang melakukan aksi protes di rumah ya? Sepertinya tebakan Dania benar, karena Raksa menundukkan wajahnya tanda bersalah. Mungkin ini yang bisa dilakukan adiknya sebagai wujud kasih sayangnya. Apa kamu bertengkar dengan ibumu? Raksa menunduk semakin dalam. Jangan seperti itu, ayahku yang sudah menjualku, ini tidak ada hubungannya dengan ibumu. Walaupun sejujurnya Dania membenci ibu tirinya, tapi di hadapan Raksa dia tidak pernah menunjukkan kebencian itu. Tapi ibu terlihat sangat bahagia setelah kepergian Kak Nia. Walaupun aku sudah tahu, kenapa saat mendengar kebenarannya terasa menyakitkan begini. Sudahlah, toh ini sudah terjadi, aku sudah menjadi istri atau tepatnya pelayan Tuan Saga. Sebesar apapun kebencian yang aku tunjukkan tidak akan merubah apapun. Saat pembicaraan mereka masih menggantung di kebisuan seseorang terlihat mendekat. Mbak Nia sudah datang ya. Kami sudah selesai update stok barang, Tika memberikan info. Barusan kok, sudah pada sarapan belum? Saya sama Raksa beli sarapan dulu ya. Dania menjawab dan sudah bangun dari duduknya. Iya mbak, yang lain lagi apa? Dania bertanya lagi. Sudah mulai balas chat orderan mbak. Baiklah, mau sarapan apa, biar sekalian dibeliin. Apa aja mbak, saya lagi nunggu paketan katanya sebentar lagi sampai. Tika tersenyum malu-malu, tidak mau menyebutkan sarapan apa yang dia inginkan. Dania mengacungkan jempolnya, lalu dia menarik tangan adiknya, agar berjalan mengikutinya. Di dekat tempatnya bekerja ini banyak warung makan. Mereka punya banyak pilihan menu untuk sarapan. Ruko 2 lantai yang dia tempati sekarang sebagai tempatnya bekerja adalah tempat yang ia beli dengan modal uang yang diberikan ayahnya. Saat itu ia berlutut di depan ayahnya. Mengemis bantuan. Ia ingin hidup mandiri. Alasan konyol, yang utama adalah melarikan diri dari kebencian ibu tirinya. Wanita itu, sampai dia sebesar ini tetap saja memandangnya sebelah mata. Anak tidak berguna, anak yang ingin ia buang jauh dari keluarga. Dania telah merintis usahanya dari bawah. Dari dia yang awalnya hanya seorang reseller tanpa stok barang, tapi ia bekerja keras dengan belajar bagaimana berjualan online dengan benar. Dia bertemu dengan kelompok pengusaha online. Dari situlah sedikit demi sedikit ia bisa mengembangkan usahanya. Sekarang produk jualannya terbagi menjadi 2. Pakaian anak dan pakaian dewasa. Lantai 1 untuk stok barang pakaian dewasa dan lantai 2 untuk stok barang pakaian anak. Dia sudah punya 6 karyawan yang membantunya. Pada tahun ketiganya ini, ayahnya menagih uang modal sekaligus bunga yang harus ia bayar. Menikah dengan Saga Rahardian untuk menebus hutang perusahaan, dan menyelamatkan keluarga dari kebangkrutan. Modal yang dulu diberikan ayahnya harus ia kembalikan dengan tubuh dan seluruh kehidupannya. Episode 16. Adik tiri datang. Mereka memilih sarapan dengan soto ayam. Makanan dengan isi mie, kol dan toge disiram kaldu dan irisan daging. Makanan ini sangat nikmat untuk sarapan. Kuahnya yang hangat akan ikut menghangatkan hatimu. Kak, aku akan bekerja keras setelah lulus kuliah dan akan membantumu pergi dari keluarga Tuan Saga. Raksa, mendengarnya saja sudah membuatku senang dengan kepedulianmu. Tapi kumohon berhentilah.
Aku melakukan pengorbanan ini agar semuanya bisa hidup dengan baik. Terima kasih ya Dek. Hanya itu yang dia ucapkan, karena meyakinkan Raksa juga akan sia-sia. Tapi pergilah kuliah dan selesaikan tanggung jawabmu dengan benar, sebentar lagi kamu magangkan. Mau kemana? Raksa belum menjawab, dia menyuapkan nasi ke mulutnya. Mau magang ke kantor ayah. Dania bertanya lagi karena Raksa masih belum menjawab. Tidak, kenapa? Lalu mau kemana? Dania menatap adiknya. Antarna Group. Apa? Kenapa pergi ke sana? Mendengar nama perusahaan itu sudah membuatnya merinding. Siapa yang tidak ingin bekerja di sana, Kak? Ya, aku tahu, siapa yang tidak ingin bekerja di perusahaan sebesar itu. Setiap tahun, perusahaan itu memang memberikan kesempatan bagi lulusan terbaik universitas untuk melakukan magang kerja. Kalau karyawan magang itu bisa bekerja dengan baik sesuai standarisasi perusahaan, maka dia bisa diangkat menjadi karyawan. Dan siapa yang tidak mau bekerja di sana? Ribuan orang selalu berperang mendapatkan kesempatan. Itu pasti yang akan dipikirkan Dania, kalau dia tidak menikah dengan pemilik perusahaan itu. Tapi Dad, kenapa? Tidak apa-apa, semoga kamu terpilih dan bisa bekerja di sana ya. Dania mencoba berpikir jernih, tidak mungkin kan kalau Presidir Antarna Group sampai ikut campur hal sepele masalah anak magang. Jadi ia berpikir, tidak mungkin akan terjadi apa-apa pada adiknya Raksa. Akhirnya Raksa mau kembali pulang ke rumah, setelah panjang lebar Dania berusaha meyakinkan adiknya, bahwa ia hidup dengan baik. Bahwa ia setegar karang yang tidak akan terhempas dan menangis hanya karena masalah pernikahan. Ia harus kuat, toh ia masih hidup hari ini. Jika dia harus menjadi istri yang hanya menjadi pelayan Tuan Saga, dia pasti bisa menjalaninya. Dania dan keenam karyawannya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Dania membalas chat pesanan, menuliskan catatan dan meminta seseorang memeriksa stok barang. Begitu selanjutnya, ada beberapa yang sudah mulai dibungkus, yang sudah transfer. Dania melirik HP yang berbunyi di dekat tasnya. Apalagi anak ini, tidak dia hiraukan walaupun beberapa kali HP itu menyala. Saat dia mulai kesal karena mengganggu akhirnya dia angkat juga. Kenapa? Keluar aku di depan ruko. Si penelpon langsung mematikan HP. Mau apa lagi dia? Dania menyerahkan HP toko kepada Tika karyawannya. Adik perempuanku sedang di bawah. Aku temui dia sebentar. Kenapa lagi dia Mbak? Tika tahu adik tiri bosnya, wanita tidak sopan yang datang kemari hanya untuk minta uang. Gak tahu, sebentar ya. Saat keluar dari ruko, Dania melihat sebuah mobil terparkir, dia langsung masuk ke dalam mobil. Duduk, belum bicara apa-apa. Hah, kau masih bekerja di tempat kumuh ini, padahal sudah menikah dengan konglomerat. Menyedihkan sekali, apa kau dicampakkan sehari setelah menikah? Kenapa, kau iri? Dania menjawab, adik tirinya melotot mendengarnya bicara. Sekarang sudah bisa menjawab ya. Krisya melirik tajam pada Dania, semakin kesal karena Dania juga menatapnya dengan berani. Kenapa kau tidak meminta ayah menjualmu kalau kau iri? Beraninya kau, kenapa? Kau mau mengancamku dengan apa? Mengancamku dengan menyuruh ibumu mengusirku dari rumah. Sekarang aku bahkan tidak tinggal di rumah kalian. Dania melihat, adiknya ini hanya bisa mengepaikan tangan geram. Kau mau apa? Minta uang padaku. Dengarkan aku, mulai sekarang aku tidak akan peduli kau mengadu apapun pada ayah atau ibumu. Aku tidak akan pernah memberimu uang sepeser pun. Jangan pernah meneleponku atau datang kemari lagi. Dania membanting pintu mobil, gadis di dalamnya terperanjat kaget. Dania tidak seperti ini sebelumnya. Biasanya kalau dia mengancam akan mengadu pada ibunya, Dania akan sukarela memberi uang yang dia minta. Sial, aku bahkan kalah adu mulut dengannya sekarang.